Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibar Mala Fikri dari Tatis Biologi A, NIM 37. Kali ini saya akan menjelaskan materi praktik ibadah dan tahfidz dengan tema sholat sunnah. Yang pertama, definisi sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan secara etimologi berarti tambahan, sedangkan menurut terminologi adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun macam-macam sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah antara lain 1. Sholat rawatib, witir, duha, tahiyatul masjid, tahajud, tasbih, hajat, istighfarah, wudhu, awabin, taubat, sunnah mutlak. Kemudian macam-macam sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah antara lain sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istiqo, tarawih. Yang pertama, 1. Sholat rawatib. Definisi sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik qobliyah maupun ba'diyah. Adapun sholat rawatib muakkad sangat dianjurkan. Yang pertama, sholat 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur maupun ba'diyah sholat Jum'ah, 2 rakaat ba'diyah zuhur maupun ba'diyah sholat Jum'ah, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu wajib sunnah muakkad sangat dianjurkan, maupun sholat sunnah rawatib zuhur muakkad dianjurkan antara lain 2 rakaat qobliyah zuhur atau qobliyah Jum'ah, terus kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur atau ba'diyah sholat Jum'ah, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya. Itu sunnah dianjurkan. Kemudian niat dari sholat qobliyah maupun ba'diyah, contohnya pada qobliyah subuh, usolli sunnata subuhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala, maupun niat ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu niat qobliyah maupun ba'diyah. Yang kedua, sholat witir. Definisi sholat witir adalah sholat sunnah muakkad dengan hitungan rakaat ganjil sebagai penutup sholat malam hari. Waktunya itu setelah sholat isya sampai sebelum fajar terbit, minimal 1 rakaat. Adapun tata cara, yang pertama, lisan mengucapkan takbiratul ihram dan diiringi dengan niat. Kemudian pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan membaca surat A'la. Pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah, terus kemudian membaca surat Al-Kafirun. Kemudian setelah salam berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat terakhir dengan niat sholli sunnatal maghribi raka'atan lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas maupun Mu'awwidzatain. Kemudian salam. Setelah salam membaca Subhanal Malikul Qudus 3 kali, kemudian Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Adapun sholat witir sebagai berikut, bisa dilihat. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan mulai sejak naiknya matahari kira-kira setinggi tombak sampai waktu menjelang zuhur. Sholat duha minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, paling utama 8 rakaat. Dasar sholat duha seperti di layar kaca, dilihat lagi. Itu saja. Adapun tata cara sholat duha. Yang pertama, niat diiringi bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat dalam Al-Quran. Utamanya sunnahnya membaca surat Wasyamsi wa duhaha. Kemudian rukuk, membaca tasbih 3 kali dan i'tidal dan membaca bacaannya. Yang ketujuh, sujud pertama dan membaca tasbih 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dan membaca bacaannya. 9, sujud kedua dan membaca tasbih 3 kali. 10, menutup sholat duha dengan berdoa. Ini ya dilihat. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Definisi sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dianjurkan bagi seorang masuk masjid sebagai tanda penghormatan. Adapun tata caranya itu dilakukan 2 rakaat. Tata caranya
Pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahiyatul masjid. Tidak harus diniati sholat tahiyatul masjid, karena yang penting adalah kenyataannya penghormatan masjid dengan sholat apapun. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid bisa dihukumi makruh apabila kita melihat seorang imam sedang melakukan sholat fardu, dan kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, ketika khotib Jum'ah mimbar di saat orang tersebut sedang melakukan tahiyatul masjid, maka wajib mempercepat sholatnya. Yang kelima, sholat tahajud. Definisi sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Waktunya mulai setelah mengerjakan sholat isya. Adapun afdolnya itu dikerjakan sepertiga malam. Tata cara sholat tahajud sebagaimana sholat seperti biasanya. Yang membedakan dengan niatnya, kecuali sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa sholat tahajud itu saja. Dan lanjut doanya. Yang keenam, sholat tasbih. Definisi sholat tasbih adalah satu rakaat yang di dalamnya terdapat sangat banyak bacaan tasbih. Sholat tasbih boleh dikerjakan saat malam hari, yang utama setiap 2 rakaat salam, maupun siang hari yang utama 4 rakaat baru salam. Sholat tasbih dianjurkan setiap malam dan apabila tidak mampu hendaknya dilakukan sepekan sekali. Adapun tata cara sholat tasbih seperti biasanya seperti sholat biasa yang membedakan dengan niatnya, kecuali sunat tasbih rakaat ini lillahi ta'ala. Setiap rakaat membaca tasbih 75 kali dengan perincian sebagai berikut. Setelah membaca Fatihah dan surat membaca tasbih 15 kali. Setelah rukuk membaca tasbih 10 kali. Setelah i'tidal membaca tasbih 10 kali. Sujud pertama setelah membaca tasbih 10 kali. Setelah membaca doa antara 2 sujud itu membaca tasbih 10 kali. Sujud kedua setelah membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali. Pada waktu duduk istirahat membaca tasbih 10 kali. Adapun bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim, itu bacaan tasbih. Pokoknya setiap rakaat itu jumlahnya 75 kali. Yang 7, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya sunnah muakkad. Waktunya mulai terbitnya matahari sampai zawal condong ke arah barat. Jumlah rakaat jelas sudah 2 rakaat dan lebih utama dikerjakan setelah matahari kira-kira setinggi tombak. Adapun tata cara sholat Idul Fitri maupun Adha sebagai berikut: 1. Membaca takbiratul ihram disertai diiringi dengan niat. Yang kedua, membaca doa iftitah. Selanjutnya takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir kedua rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah, terus kemudian surahnya membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Kemudian rukuk dan membaca tasbih 3 kali. Yang ketujuh i'tidal dan seterusnya sampai salam seperti surat yang lain. Yang berikutnya sholat khusuf gerhana matahari maupun bulan. Hukum sholat khusuf itu sunnah ya dilihat hadisnya. Adapun tata cara sholat khusuf, yang pertama pembacaan niat disertai takbiratul ihram. Kemudian membaca iftitah setelah masuk ihram, membaca ta'awudz, Al-Fatihah, surat kemudian rukuk dan i'tidal. Hal ini dilakukan pada posisi berdiri yang pertama. Pada saat berdiri yang kedua, dalam rakaat pertama membaca ta'awudz, Al-Fatihah dan surat rukuk i'tidal 2 kali sujud dan duduk di antara sujud, maka sempurnalah pelaksanaan tersebut. Lalu dilakukan rakaat yang kedua tata cara sama dengan rakaat yang pertama. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak enak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.